Jadi kita menikmati prosesnya, Mas. Menggandakan duit di sini sebenarnya. Bukti nyata. Memang impian saya, hati saya kecil itu pengen mengenalkan desa kami ke dunia. Walaupun dulu kasarnya nggak ada profit pun saya jalan. Yakin bahwa kita bisa menguasai usaha kita. Terus keduanya, ya kita harus senang dulu. Selamat datang ya, Mas. Iya. Selamat datang di produksi kandang kami. Iya. Ini jenengan jam kesini jam makan nih. Ini Oh, jam makan. Agak bising di ngapunten. Berarti nanti saya diajak makan. Ya, ini, Oh, ini gitu. jam makan. Jadi yang makan kambingnya. Jadi yang jam makan akhirnya agak berisik yon ngapunten. Oh, gitu. Yeah. Oh, enggak apa-apa. Jadi kita memang ada 3, Mas. 3 kali jam makan di sini. 3 kali jam makan. Yeah. Jadi kita pagi, siang, sore. Kebetulan ini pas jam makan. Jadi suaranya agak lumayan. Oh, Mas. lumayan. Ya. Ya, ini mulai tahun berapa, Mas? Kita mulai ini, saya sebenarnya di akhir 2014 sudah mulai, Mas. Cuman pindah kandang sini 2015. 2015 saya pindah membangun kandang ini. Yo dulu bangunnya ini kapasitas 500 dulu, Mas. Kapasitas 500. Awalnya. Saya langsung bangun sekaligus kapasitas 500, tapi waktu 2015 saya hanya pelihara itu sekitar 70 ekor. 70 ekor. Tapi sudah punya modal untuk 500 ekor. Tapi sudah punya modal kandang, modal gitu kandang. Ya, sudah disiapkan Ya, jauh-jauh hari. Zaman 2014 itu saya hanya punya 10 ekor. 10 ekor. Terus saya dilalai dapat nikah, dapat orang sini. Pertama 70 ekor. Awalnya 10 ekor. Awalnya 10 ekor. Terus oh, itu belum nikah? Belum. Oh, 10 ekor belum nikah. Belum nikah. Terus 10 ekor itu langsung jadi 70 ekor atau gimana, Mas? Itu proses, Mas. Oh, proses. Jadi kita memang awalnya 10 ekor. Terus ya kita memang langsung di penggemukan. Langsung penggemukan. Ya. Terus penggemukan, proses akhirnya di 2015 itu saya sudah punya 70 ekor betina. Di tahun 2015. Pertengahan 15 pertengahan itu sudah punya 70 ekor. 70 ekor. Dan itu betina. Oh, 10 ekor itu? Dulu 10 ekor kan jantan. Jantan. Kita gemukan waktu itu tak jual di kurban. Tak dijual di kurban. Ya. Terus untung. Terus saya mulai berpikir untuk berkembang. Akhirnya jadi 70 betina. 70 betina itu dari keuntungan yang 10 itu. Dibelikan yang kecil-kecil atau gimana, Mas? Dulu zaman 2015 itu saya belanja itu masih angka 200.000, Mas. Cempe. Oh, cempe betina. Antara 200.000 sampai 250.000 zaman segitu. Zaman waktu itu. Masih murah ya, Mas? Masih murah. Jadi memang berproses kita, Mas. Dari 70 sekarang sudah mencapai 800-an. 800-an. Itu hanya 800 hanya 2 orang. 800 ekor yang meliharanya 2 orang. Tenaganya Masnya ini 2 orang tok. Wah. Itu dari pagi sampai enggak, jam kerja tuh paling hanya di kandang tuh paling banter-banternya pagi itu 2 jam, 3 jam. 1 minggu itu berapa? 1 minggu kalau yang senior 550. Jadi per bulan ya dia dapat UMR. Kalau awal-awal dulu, Mas, sebelum dari 10 ke 70 itu ya berjuang ngarit gitu jenengan. Berjuang ngarit. Dan saya pun ngarit. Saya nyampe Blabak, Mas. Ngarit nih. Padahal Blabak dari sini berapa kilo? Dari sini paling 20-an kilo lah. 20 kilo ngarit. Ngarit. Pakai kendaraan motor. Pakai mobil waktu itu. Pakai mobil. Oh, mobil bak. Itu ngaritnya sampai saya jadi ngawali ternak itu ya ngarit. Yo nanem. Terus akhirnya sekarang tanpa ngarit. Nah, tanpa itu mulai proses. Jadi saya mengalami ngarit. Mengalami ngarit. Berarti sekarang ini udah nggak ngarit, Mas? Nggak ngarit itu. Loh, pakannya dari mana, Mas? Kita beli. Pakannya beli. Kita beli. Beli konsentrat apa rumput? Jadi pakannya kita ada 2 sini. Ada 2. Serat dan sentrat. Ada 2 serat dan sentrat. Ya. Itu dicampur atau gimana, Mas, serat dan sentrat? Kita pemberiannya sendiri. Oh, sendiri. Jadi kalau hari ini dengan Perso itu ini seratnya. Jadi unsur seratnya kita pakai hijauan juga, Mas. Pakai hijauan. Si domba tuh perlu unsur serat. Serat tuh bisa serat kering, bisa serat hijauan. Iya. Terus keduanya unsur proteinnya. Jadi protein kasarnya. Nah, protein kasarnya bisa didapat dari
konsentrat. Konsentrat. Ya. Ini kan penggemukan. Iya. Beli dari petani atau gimana? Kita dari petani dan pasar. Dalam jangka berapa bulan sampai gemuk, Mas? Ini target saya ini 3 bulan. Nah, kalau untuk penggemukan ini, Mas, apakah betina atau jantan? Itu sebenarnya kan ya perhitungan masing-masing peternak gitu. Kalau saya sekarang karena momen kurban, saya biasanya sudah dikontrak dengan lembaga. Oh, ke lembaga. Ya, jadi ini sudah sold out Mas. Oh, ini sudah laku. Sudah laku. Sudah laku semua ini. Tinggal ngirim nanti. Tinggal ngirim. Iya. Khususnya yang penggemukan ini sudah laku semua Sudah ya, laku Mas. semua. Jadi beli Masnya di petani, di pasar yang kurus-kurus ya, Mas. Lah. Bobot 12 kilo Sampai 15 kilo. sampai 15 kilo, kemudian nanti digemukkan sampai 23 3 kilo minimal. Ya. Kalau dihitung, Mas, ini total 800 ekor ya? Ya. 800 ekor itu kalau diuangkan berapa miliar, Mas? 1 M lebih Mas. 1 M lebih. 1 M lebih. Padahal modalnya nggak segitu ya, Mas ya? Cuman kalau penggemukan kan marginnya tipis Mas. Apalagi ini untuk lembaga itu kan kita tidak bisa mengambil banyak. Tapi tiap ekor untungnya dikit kali ratusan ekor ya, Mas. Jadi menggandakan duit di sini sebenarnya. Menggandakan duit. Menggandakan duit. Nanti tak kasih personnya. Bukti nyata. Bukti nyata. Bukti nyata. Ini untuk menggandakan duit ini pemirsa. Menggandakan duit. Kalau dulu sempat mengalami kerugian nggak, Mas? Jelas Mas. Saya 2019 tuh angka kematian hampir 150 ekor. Kok bisa mati, Mas? Pakan faktornya salah satunya. Pakannya gimana? Pakannya waktu itu saya belum menemukan formula yang tepat dan yang saya pelihara itu kecil-kecil. Kecil-kecil. Itu bobotnya kalau under 10 kilo. Jadi tiap hari itu ada yang mati 10. Puncaknya kematian tuh sehari bisa 20 ekor. Mati 20 Mati ekor, 20 ekor. sampai total Mendekati 150 ekor. 150 ekor. Iya. Lah Jadi- penyakitnya apa itu, Mas? Karena dia mencret. Oh, mencret. Mencret itu kalau di domba sehari 2 hari nggak sembuh, hari ketiga hari 4 bablas Mas. Mencret itu. Oh, dulu Kayak- belum tahu obatnya atau gimana, Ini Mas? kan kasusnya mencret nih. Iya. Ini mencret. Dulu belum tahu obatnya atau gimana? Belum paham tentang ilmu pakan. Oh, belum paham tentang dari 2014 Ya. sampai ke 19 Ya. itu kan selang 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu Itu belum menguasai full belum tentang menguasai ilmu pakannya yang tepat. Oh. Apalagi yang dipelihara banyak. Dulu saya hanya rumput dengan sentrat. Rumput dengan sentrat. Akhirnya ini jebol, nggak kuat. rumput dengan senter. Kalau yang dipelihara agak gede masih mending Mas. Cuman yang kita pelihara adalah waktu itu kecil-kecil. Jadi si rumen itu belum siap. Ketika rumen belum siap, dia rata-rata ya itu. Ada yang kembung, Ada yang kembung. ada yang mencret. Mencret. Kalau mencret 3 hari 4 hari langsung kalau nggak sembuh langsung mati. Ini yang khusus penggemukan. Ini Ini yang breeding Mas. breeding. Ya. Cuman ini tidak standar kandang breeding. Kalau standarnya gimana, Mas? Kalau bagusnya nanti lebih lebar lagi. Ini Lebih kan lebar lagi. ini standar penggemukan, tapi saya lagi Berarti ini kalau penggemukan itu agak padat. agak sempit. Ya. Biar apa, Mas? Pergerakannya lebih kurang. Oh. Mangan turu istilahnya. Ben lemu. Ben lemu, cepat lemu, gede. ya. Kalau ini nggak standar, cuman kita memang lagi nyoba untuk breeding Mas. Ini sebenarnya jajal namanya. Nah, Jadi ini saya jajal ini. berarti breeding ini banyak yang betinanya ya, Mas? Ya, breeding itu. Kalau penggemukan yang jantan. pejantan. Ya. Kalau breeding banyak yang Kalau untuk breeding kita satu pejantan ini. satu pejantan, Satu pejantan. berapa betina? Betinanya ada 43. Jadi di sini ada 43 induk. Itu saya pelihara percepatan breeding. Nah, istilah saya beli dari pasar sudah hamil. Oh loh. Jadi kita beli pasar sudah hamil, saya menyampingkan try. Yang penting dapat dari pasar hamil. Hamil. Nah, saya pelihara di sini rata-rata 3 bulan. 3 bulan Itu udah lahiran semua. sudah lahiran. Lahiran semua. Terus setelah lahir itu kan pejantannya nggak ngerti. Nggak ngerti. Apakah gede Ya. atau kecil? Bisa lihat, ini kan nggak racak nih. Kualitasnya kan nggak sama. Beli dari pasar atau Beli dari petani pasar, ya, yang hamil. Terus dipelihara. Dipelihara 3 bulan, dia Cepol. beranak. Ya. Terus setelah beranak, kemudian Baru kita kawinkan dengan pejantan sini. pejantan sini. Iya. Pejantan yang gede atau gimana, Yang Mas? gede, kita Oh, mini bisa. texel. Lihat, Mas. Nah itu yang paling pojok itu. Oh, itu yang pojok. Ya, yang paling gede itu pejantan kita.
Oh, itu. Iya. Nah, itu pengaruhnya gede anak. Anak ini bisa gede. Pengaruhnya itu di betinanya yang kecil apa pejantan yang kecil, Mas? Yang saya amati di sini dua-duanya ngaruh. Jadi ketika kita beli domba yang indukan kecil, itu nanti anaknya nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede. Cuman dia bisa tumbuh besar, bisa tumbuh bagus, disupport dengan pakannya. Disupport dengan pakan. Ya. Jadi ketika kualitasnya jelek, tapi pakannya bagus, nanti insya Allah hasilnya bagus. Nah, bisa kan ini, itu kan hasil dari breeding pasar ini. Ini breeding pasar semua ini. Tapi alhamdulillah kualitasnya lumayan bagus. Jadi mengapa saya beli? Berarti yang pejantannya tadi apa jenis apa, Mas? Tekstil. Disilangkan yang lokal. Anaknya nanti juga ikut gede. Yeah. Oh, kalau contohnya breeding gede. Tekstil ini. Oh, ini anak tekstil. Ini anak tekstil. Tapi betinanya lokal. Umur berapa ini, Mas? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Ini kalau dijual berapa, Mas? 600 lebih lah. 600 lebih, Mas. Ini kalau di pasar senengnya banyak yang nyari kalau betina ya. Banyak nyari warungan sate. Warungan sate. Yang namanya batibo itu loh. Nah, batibo itu apa? Batibo itu bawah 3 bulan. Oh. Nah, seperti ini. Ya, lunak dagingnya ya, Mas? Lebih empuk. Lebih empuk. Dan lebih manis. Lebih manis. Kalau kambing itu beranaknya 1 tahun berapa kali, Mas? 1 tahun kalau secara teori 2 kali. 2 kali. Tapi rata-rata 1 kali. 1 kali. Bisa tapi 1 kali nanti di akhir tahun dia sudah hamil. Kalau kita beli perawan, misalnya darah lah. Darah itu kan perawan sebutannya. Jadi kalau kita beli darah terus kita kawinkan itu jaraknya lama, Mas. Jadi kita kawinkan sekali kawin belum tentu jadi. Paling enggak kita pelihara selama ya kurang lebih 8 bulan lah. Baru dia sudah lahiran. Dibandingkan dengan kita beli di pasar, yang notabene kita beli sudah hamil, dipelihara di 2 sampai 3 bulan udah lahiran. Berarti masyarakat itu kan udah seneng. Udah seneng, semangat dulu ya. Semangat dulu. Itu berarti kalau saran Masnya beli itu kalau beli betina itu yang hamil. Yang hamil. Kalau mau breeding loh. Walaupun jantannya nggak tahu. Nanti sampai rumah beranak ganti jantan yang bagus yang kita tahu. Oh, itu trik juga. Trik. Kalau beranak cepat itu semangat kok ya, Mas ya. Kalau di domba sebenarnya cepat, Mas. Jadi setelah lahiran, ketika ada pejantan dijadikan satu, itu cepat nih. Nanti kegagalannya hamil tuh hampir 10% lah. Hampir 10%. Maksudnya keberhasilannya 90% lah. Kalau beli yang? Kalau yang secara satu jantan misalnya dikasih di kolonial misalnya. Satu pejantan dikasih 20 ekor misalnya. Itu tingkat faktor keberhasilannya si domba ini hamil lagi itu hampir 90%. Ini sekarang hamil semua ini, Mas. Ini sekarang hamil semua. Satu jantan 43 betina. 43 ini kan di kotak-kotak, Mas. Misal pejantan ditaruh di sini. Itu berapa hari? Ya, di tempat kita kemarin 1 minggu. 1 minggu kemudian pindah kotak lagi. Geser lagi. Apa nggak lelah, Mas? Wah, ya lelah. 1 banding 43. Karena ini tidak standar untuk kandang breeding. Oh. Kalau yang standar lebih luas. Betinanya juga lebih banyak. Ya. Oh, gitu. Taruhlah ini misalnya 1 kandang nih. Ini bisa 6 ekor, nanti 6 ekor dicemplungin pejantan 1. Tekniknya tadi breeding dan penggemukan. Sebenarnya menguntungkan yang mana sih, Mas? Semua untung, Mas. Semua untung. Kalau breeding, kenapa saya dari awal sampai tahun kemarin belum breeding? Karena breeding itu kita harus mempunyai duit lebih yang banyak. Oh, itu kelemahannya. Ya. Harus mempunyai kalau duit kita misalnya mau breeding di awal langsung breeding, kalau modal kita nggak kuat, itu loyo, Mas. Loyo. Tetap nggak bertahan. Nggak bertahan. Karena breeding itu kan lama panennya. Jadi minim perhitungan saya minim di angka 1 tahun lah. Ya mungkin sebelum 1 tahun bisa dijual, tapi harganya nggak masuk. Maksudnya harganya masih murah lah. Tapi kalau di anak di umur setahun itu insya Allah sudah hasilnya udah maksimal. Iya. Jadi memang kalau mau ngawali breeding harus, terutama kalau mau
pakan semua beli, ya harus kan. Ini kan pakan semua beli, Mas. Yes. Belinya itu di mana, Mas? Saya ini variasi, Mas. Jadi saya ada yang ngambil dari wilayah Magelang, terus ada yang itu dari beli Jawa rumput Timur. atau gimana, Mas? Ini kalau untuk breeding kita perbanyak di rumputnya. Di rumputnya. Iya, saya pakai rumput pakcong. Kalkulasi beli sama ngarit sendiri itu, Mas? Ini jatuhnya hanya sekilonya 1.500, Mas. 1.500 rumputnya. Rumputnya. Semua unsur seratnya. Semua. Semua ini. Jadi kalau dicampur rumput sentrat itu 1.500. 1.500 per kilo nih. Per kilo. Tapi belum sama tenaga ya, Mas? Belum. Karena tenaga tadi harian. Ya. Oh gitu. Jadi kalau untuk breeding dengan pengemukan kita beda pakannya. Jadi takarannya lebih ibaratnya lebih murah inilah. Lebih murah. Ini kalau ngaret segini banyaknya, wah ya. Sehari nggak cukup ya, Mas? 10 kali ngaret. 10 ngaret. Berarti ini bisa diistilahkan tanpa ngaret ya, Mas? Ngaret. Tapi rumputnya beli. Ya. Beli terus kemudian dicampur, iya. Dicampur, dijadikan apa, Mas? Sebutannya kita silase ini. Oh, dicampur kemudian dijadikan silase. Iya, sebutannya kita silase. Iya. Jadi kita ada unsur hijauan, ada unsur serat keringnya, dan sintratnya. Apa yang menjadi motivasi dari Mas Sohib ini kok langsung berani dari 10, 70 langsung ke berpikir 500 itu apa, Mas? Saya dalam hati kecil saya bisa sukses di peternakan. Walaupun saya dari minus keilmuan peternakan. Tapi saya bisa sukses di sektor peternakan. Oh gitu. Jadi motivasi yang bikin semangat saya salah satunya itu. Yang kedua saya pengen punya usaha di sektor peternakan dan bisa menggandeng masyarakat lokal untuk membantu saya. Untuk memberdayakan. Dengan punya usaha peternakan ini saya pengen lebih banyak untuk sedekah. Oh, sedekah. Jadi adanya usaha itu saya pengen sedekah saya lebih kuat lagi. Iya. Kalau untuk cakupan terbesar saya, khususnya di wilayah Candi Mulyo, saya pengen Candi Mulyo itu sebagai lumbung domba. Candi Mulyo itu kecamatan. Sebagai lumbung domba. Iya. Dari mulai hulu hilir saya punya. Hulu kita ternaknya, hilirnya kita warung itu. Warung sate. Jadi kita ini pelihara kambing, tapi juga punya warung sate. Kambing bisa saya untuk mencoba mencicipi warung makannya. Ini kita habis lihat kandangnya Mas Sohib. Saya diajak makan di warungnya. Diminta untuk nyobain warung. Ada tongseng, ada sate, ada tengkleng, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berasalkan dari daging kambing pedus. Wah, rasanya kok mantap, Mas. Terbuat dari wedus soal itu, bukan dari adu domba. Bukan dari adu domba. Mas, ini yang masak siapa, Mas? Kok mantap ini, Mas? Kalau all bumbu saya yang bikin. Cuman hari ini kita sudah ada tenaga. Jadi kalau yang bumbu utama saya, cuman yang kesehariannya kita ada beberapa tenaga lah. Oh. Kalau yang stay di sini 2 orang. 2 orang. Ya. Bumbunya khusus bumbu jenengan? Iya. Oh, khusus bumbu ini Mas Sohib ini yang bikin. Yang racik lah. Rahasia itu enggak, Mas? Ya rahasia lah. Rahasia ada. Rahasia perusahaan. Di pasar banyak bahan-bahan. Tapi ini lain loh. Cuman racian tangan itu yang beda. Oh beda. Ini awal mulanya ini duluan warung ini, restoran ini atau kambing? Duluan kambingnya. Jadi kita berawal dari seorang peternak. Jadi ini adalah konsep lini hilirnya. Lini hilir dari sebuah peternakan. Jadi kalau kita bahasanya
mencari keuntungan yang lebih ya di sini, di hilir. Keuntungan yang lebih di sini. Bermain di sini, di hilir. Jadi kita menemukan konsep yang dari hulu ke hilir tuh ada. Jadi ya ini mungkin menjawab bagi peternak-peternak yang pengen istilahnya naik kelas lah. Naik kelas. Jadi tidak hanya jual domba hidup, tetapi juga punya restoran. Ya. Walaupun ini hanya restoran konsep desa, Mas. Konsep desa. Loh, kita memang kan desanya kita kenalkan. Jadi kalau jenengan tadi ngelihat masuk ke tempat kami dari jalan aspal ke sini pun kan jauh tuh. Jadi memang konsep kekurangan kami adalah jarak tempuh. Tapi kekurangan kami itu saya jadikan itu kelebihan kami. Kelebihan. Terus jaraknya, Mas, saat itu kan hanya pelihara kambing saja. Yeah. Nah, terus ada inisiatif gambaran untuk usaha ini itu selang berapa bulan, hari atau tahun? Hampir 4 tahun. Kalau saya ternak itu 2015. Terus konsep warung ini di awal 2020. Di awal 2020. Ya, dulu mulainya tahun 2015 saya. 2015. Ternaknya. Karena saya beternak itu kan awalnya hanya beternak tok. Jadi beternak tok. Dulu zamannya nggak ada WhatsApp, Mas. Zaman saya 2015 itu belum ada WhatsApp. BBM dan SMS dan inbox Facebook dan miss call itu ya. Yeah. Jadi silaturahmi kita tuh malah dulu lebih kental karena saya awalnya itu ternak terus menjalin tamu dari kandang ke kandang. Ya, mulai terjalin komunikasi. Terus saya di 2016 itu mulai nyuplai, belajar dagang lah ceritanya. Belajar dagang. Tapi domba hidup. Terus 2017 mulai rutin kirim ke Jogja warungan. Iya. Ke warung Jogja itu 2017 sampai 2020. Warungan itu dagingnya atau kambingnya, Mas? Kambingnya. Terus lama-lama dari salah satu warung itu di Pak Moh itu, kalau jenengan nanti ke Gito Gati, ke kiri nanti ada warung sate Pak Moh. Nah itu dekat Condeng Catur. Sebelumnya sate Pak Moh itu sih ngojok-ojoki saya buat bikin warung ini. Oh, dibujuki ya, Mas? Dibujuki, iya. Jogja bujuk. Jadi saya kan hampir tiap minggu ke sana. Itu Pak Moh tuh saya seminggu sekali itu 10 ekor lah sampai 15 ekor. Ke sate Pak Moh itu. Satu minggu sekali. Oh iya. Terus Pak Moh bilang, "Woi, ambek nggih dhewe kowe nang omahmu. Nggih apa, Pak? Nggih warung." Wah, rawani, Pak. Rawani piye wong kowe ndek wedhus kok rawani. Nah, dari situ saya terus mulai meresapi lah tantangan. Rawani piye duwe wedhus kok. Duwe wedhus kok rawani. Betul. Dan waktu itu kan nama farm saya kan Warung Wedhus Magelangan. Nah, di jalan raya tak kasih plang banner dulu. Terus ada beberapa orang itu nyasar, Mas. Jadi awalnya mulai itu nyasar ke kandang. Itu ngiranya itu warung sate. Oh, ngiranya warung sate. Warung sate. Wah, ngiranya warung sate. Ini tengklengnya. Tengklengnya luar biasa ini. Banyak. Jadi ketika banyak ya beberapa lah ada yang nyasar. Terus saya waktu itu ini aja. Saya kan memang senang kuliner dari dulu. Senang kuliner dan kambing, terus jajanan yang lain tuh senang. Oh gitu. Terus bakmi, nah salah satunya adalah inspirasi saya itu bakmi Mbah Gito di Jogja itu. Iya. Itu kan dalamnya blesek, Mas. Loh. Blesek pun rame banget. Nah, saya tertantang lagi. Saya punya keilmuan menciptakan daging empuk. Saya paham. Terus menciptakan daging sing empuk. Loh, kok bisa itu? Nah, digemukkan dengan pola pakan yang kita kasih. Oh. Ini kan menjadi daging sing empuk. Ada caranya sendiri. Ada caranya dan umur sing kapan harus dibeli kan saya paham. Jadi kita masuk bakalan umur 4 bulan, nanti dipelihara 2 sampai 3 bulan. Nanti panen itu kan paling umur di angka 7 bulanan. Ya 6 sampai 7 lah.
Iya, iya. Nah, itu masih muda tergolongnya. Masih Nah, muda. ketika muda di sate pun nanti empuk. Ini luar biasa ilmunya Mas Sohib ini tentang perdombaan. Jadi dari A sampai Z itu komplit. Pokoknya sampai masak kambing, sampai pelihara, bisa memperlunak daging. Itu wah komplit ini Mas Sohib ini. Usahanya itu tidak hanya kandang itu, pemeliharaan, penggemukan, tadi breeding dan lain sebagainya. Terus ini punya warung yang tempatnya di sini, tapi juga sekaligus punya menyediakan akikah gitu Mas. Iya, betul. Oh, Itu salah satu hilirnya kami juga. Dan itu pun manajemennya dewi-dewi Mas. Jadi saya tidak manajemen sendiri-sendiri. Jadi kalau kandang saya. Tapi kalau untuk akikah dan warung ini kebetulan masih istri sih. Oh, masih istri. Istri yang pegang itu. Untuk akikah sendiri Mas. Satu misal seseorang pengen akikah gitu. Harganya mulai dari berapaan Mas? Kita paket masak tuh 1.650.000. Paket masak 1.650.000. Kalau plus nasi, ya. 2.350.000. 2.350.000 plus nasi. Nih nasi kalau mau akikah tidak perlu ribet, potong ayam, potong domba sendiri. Ini sudah dijamin halal, nanti bisa pesan di Mas Sohib. Nanti nomornya saya cantumkan di link di bawah. Kalau omset sendiri Mas, tiap minggu itu untuk akikah saja berapa Mas? Untuk akikah? Kalau kita masih sedikit Mas. Kita per bulan baru 90 sampai 110. 90 sampai 110. 10 juta. Ya. Wah, itu sudah lumayan Mas. Sudah hidup lah kalau di sini. Itu baru akikah tok. Belum warungnya ini, belum jual kambing hidupnya. Kita tetap punya goalnya lah. Jadi goal saya itu nanti punya tenaga. Punya tenaga itu sekitar hari ini kan baru 8 orang lah. 7 orang tenaga sini. Ditambah tenaga kandang itu 2. Yang tadi itu ya? Ya, itu 9 orang. 9 orang. Nanti goal saya, nanti target saya adalah punya di 2025 nanti punya 15 karyawan. Yang tadi itu kan 800-an ekor Mas. Iya. Karyawan 15 itu total, nanti kira-kira berapa ekor Mas? Kalau 15 sama itu kan yang warung sama sama kandang. Yang tadi. Kandang itu sebenarnya satu orang tuh mengambil 500 ekor mampu Mas. Masa Mas? Di tempat saya. Jadi satu orang 500 ekor. Oh gitu. Ngomong-ngomong Mas, ini belajar bumbunya ini otodidak atau belajar dari orang lain? Ini otodidak. Mosok Mas? Yeah. Oh. Sebelum buka tuh saya Mas, ngundang warga sini sekitar RT saya, tak kon jajali. Kira-kira masuk nggak ini kalau dijual? Gratis atau bayar? Gratis. Itu, oh. Jadi saya nyoba itu, masuk nggak kalau ini tak jual? Oh. Masuk, akhirnya jadi testernya itu tetangga bilang enak, oh ini sudah masuk. Gitu. Masuk, saya bismillah bro, lah, ngegas saya. Yo awal-awalnya buka saya Mas. Dalam 1 bulan pertama itu ada 3 harian tuh nggak ada pembeli. Itu nggak ada pembeli itu saya tetap yakin gas terus. Cuman saya punya kunci Mas. Nah ini mungkin buat teman-teman yang pengen mulai usaha terutama di kuliner ini. Ini yang ngasih tahu ini malah guru saya. Guru spiritual? Ya guru perwedusan lah. Oh guru perwedusan. Dan dia juga punya destinasi wisata kuliner, kambing juga. Di kalau jenengan ke Tawangmangu ada sate lawu, nah itu guru saya. Oh. Jadi sate lawu itu yang punya Ustadz Parmin sama Bebdillah. Oh iya. Ya sebelum saya buka itu saya konsultasi. Nah Bebdillah itu bilangnya, pokoknya yang dadi titinan hari pertamamu Kip. Nah, ketika hari pertamamu rame, bukaan pertamamu rame, lanjut ke. Tapi hari pertamamu sepi, rasa lanjut ke abot. Kok bisa ya Mas yo? Nah itu padahal hari pertama itu gratis. Ya nggak gratis deh hari pertama. Gratis. Tetap bayar. Terus, lah katanya hari pertama nggak ada yang sebelum buka itu yang saya gratiskan. Jadi seminggu sebelum buka saya gratiskan Mas. Tapi kalau pas hari H tetap bayar. Tetap bayar. Lah pas hari H itu rame nggak Mas? Rame alhamdulillah. Makanya saya hari pertama itu saya juga. Lah pas 1 sampai 3 hari nggak ada yang beli itu? Itu kan setelah hari pertama.
Oh. Jadi minggu-minggu kedua lah. Tapi kuncian saya adalah di hari pertama. Jadi waktu itu saya nyembelih itu bobot di 18 kilo. Itu jam 3 sore habis, Mas. Loh, terus saya laporan ke Bib. Kan hari pertama, Mas. Hari pertama itu kan ini jauh dari keramaian, ya, jauh dari jalan. Kok bisa hari pertama rame itu? Nah, saya strategi saya tak kasih promo di kuliner Magelang waktu itu, Facebooknya. Oh, jadi nembakin terus. Promo ini pemirsa. Iya, ada promo sekian. Jadi waktu itu promonya 100.000 dapat 4 porsi. 90.000. 90.000 dapat 4 porsi. 4 porsi. Tongseng, terus sate, terus gulai, terus satu lagi tengkleng. Ya alhamdulillah. Hari pertama tuh jam 3 sore habis, Mas. Oh, itu dari gurunya Masnya tadi? Yang ngasih tahu. Teman secara logika saya masuk, Mas. Motif masuk tuh hari pertama rame itu kan berarti kan dia sudah sukses untuk mengenalkan produknya ke masyarakat. Iya. Kalau hari pertama nggak rame, berarti dia gagal untuk mengenalkan ke masyarakat tuh gagal. Malah hari pertama ya, Mas? Hari pertama. Makanya bibilah tuh ya ada bener ya. Hari pertamamu sepi rasa terus sih abot. Nah, ternyata iya. Sebulan pertama kita evaluasi, terus 2 bulan, 3 bulan, Mas. Jadi kita evaluasi sampai 3 bulanan, terus setengah tahun. Di bulan-bulan pertama tuh saya banyak konsumen nggak datang. Cuman saya tetap bismillah. Dan dulu pun saya mengawali ya Mas. Ala kadari kok. Saya nggak punya freezer. Kulkas aja saya belinya hanya beli second, dan itu masalah. Dan beli masalah karena daging. Daging kalau disimpan di pendingin kurang dingin itu bahaya. Jadi terus akhirnya ada hasil saya belikan kulkas, ada hasil kita belikan freezer. Oh gitu. Jadi bertahap kita, Mas. Ini enggak ujuk-ujuk langsung del itu. Langsung del dari 2020 ya, Mas? 2020 awal. Ini dari 20.000. Berarti pas zaman pandemi itu ya? Buka berapa bulan langsung Covid itu. Oh gitu. Baik, kita generasi Covid. Generasi Covid. Saya punya target nanti di angka umur saya 45 sampai 50 tahun. Saya sudah tidak terjun di lapangan. Saya tinggal mengendalikan sistem awan. Jadi ibarat kata PNS itu kan nanti hari tua ada apa? Pensiun. Nah, sekarang saat ini saya sedang kios-kios untuk mencari pensiun saya. Iya. Jadi kita sistemnya sudah terbentuk dan berjalan, insya Allah nanti pengontrolannya gampang lah, lebih mudah. Cuman ke depan saya targetnya punya cabang. Ke depan. Dan cabang itu pun tidak, jam bukanya tidak seperti ini. Iya. Jadi mau tak bikin khusus jam malam misalnya. Khusus jam malam. Ya, di sini khusus jam siang, nanti cabang kedua jam malam. Tapi ke depan juga namanya sama ya, Mas? Sama, tetap sate tempur. Yeah. Sate tempur. Jadi sate tempur itu karena desa kami Tempur Sari, Mas. Oh. Jadi saya ya ibaratnya pengen mengenalkan desa kita lah, Mas. Jadi saya pengen mengenalkan desa Tempur Sari ke kancah nasional dengan cara saya sendiri. Luar biasa, sampai nasional ya, Mas? Sekarang IG kan seluruh Indonesia bisa lihat. Oh iya. Memang impian saya, hati saya kecil itu pengen mengenalkan desa kami ke dunia luar. Ya lewat saya sendiri lah. Dengan cara Mas Soeb sendiri. Ya terbentuklah ini. Kalau pesan-pesan untuk para ini, Mas, para pembisnis pemula, milenial dan lain sebagainya, ini apa untuk? Kalau berbicara dengan sepengalaman saya memulai usaha, itu yang penting kita yakin bahwa kita bisa menguasai usaha kita. Terus keduanya ya kita harus senang dulu. Jadi usaha itu kan tidak serta-merta hanya hitungan kalkulator. Saya memang walaupun dulu kasarnya nggak ada profit pun saya jalani. Dan waktu saya sebenarnya 4,5 tahun ini berjalan, saya baru menikmati itu sekitar di atas 2 tahun, Mas. Jadi di 2 tahun pertama sebenarnya ya ngeos. Ibarat kata hanya buat gaji karyawan, hanya buat
beli domba nih, buat beli apa listriknya. Jadi belum apa ya, belum menikmati lah kasarnya. Tapi hari ini alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang termasuk yang milenial lah, maksudnya yang muda-muda ini, kita harus melek juga. Jadi hari ini kita memang sangat terbantu dengan sebuah sosial media. Sosial media. Nggak usah kita punya HP misalnya, masuk buat dolanan semata kan jangan hari ini. Kan pergunakan HP ya untuk usahanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Sohib Sulistiawan. Saya berumur 34 tahun. Yang hari ini notabene saya sebagai peternak tulen. Saya berasal dari Desa Temursari, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Ini adalah kandang produksi kami yang kami namai Warung Modus Magelangan. Pesan untuk anak-anak muda hari ini yang ingin mulai berwira swasta, yang penting yakin dulu. Yakin akan usahanya, teman-teman nggak usah ragu, yang penting semangat memulai untuk berwira swasta. Kalau teman-teman ingin memulai beternak, monggo silahkan bisa datang di kandang kami, kita sharing-sharing tentang ilmu di peternakan.